Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan ila al-imam Ahmad bin Husain al-Asbahani sahib matnil ghayah wa taqrib, wa Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi sahib Fathul Qarib al-Mujib, wa Syekh Ibrahim al-Bayjuri sahib hasyatih. Anna Allah jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam Cipta Mulya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya, setiap 2 pekan sekali kita membaca kitab fikih Fathul Qarib al-Mujib karya Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, yang pada malam hari ini bahasan kita masih seputar tayammum. Kitab terjemah panjenengan halaman 85 bagian bawah wasalithuniku. Disebutkan wonten kitab Fathul Qarib al-Mujib halaman 85 hadirin. Bagian bawah insyaallah. Lek digoleki mboten ketemu bisa jadi salah buku hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wasalitsu, yang ketiga dari hal-hal yang membatalkan tayammum adalah ar-riddatu murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wahia, sedangkan yang dimaksud dengan ungkapan ar-riddatu, riddah niku, murtad niku, qat'ul islami, terputusnya dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Pesan para nabi dan rasul kepada anak cucunya yang sering kita dengar ungkapan ayat
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian ini meninggal, mati, kecuali dalam kondisi Islam. Itu syarat mutlak, hadirin. Ya, ketika orang itu matinya dalam kondisi Islam, dia masih ada harapan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kan itu passwordnya bahagianya akhirat, untuk ya membuka kunci bahagianya akhirat adalah mati dalam kondisi Islam. Jangan sampai kemudian tercabut keimanan kita. Sampai-sampai pelaku dosa besar pun, selama dia melakukan itu bukan menghalalkan dosa besar itu, bisa jadi khilaf, bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi tertutup nafsu, tapi tidak bisa menghalalkan. Pelaku dosa besar pun ketika mati dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah masih dikategorikan muslim. Ya, makanya ya kula panjenengan tentu pernah mendengar hadis Riyadhus Shalihin, orang yang membunuh 99. Tanya kepada orang ya rahib, ya pendeta di Bani Israel, dia sudah membunuh 99, apakah dia bisa masuk apakah dia bisa taubatan nasuha? Kata pendeta itu, waduh ya gak bisa, wis kakean sama niki. Akhirnya pendeta dipateni bisa niki. Jadi dijangkepno welasane, dijangkepno pasatus. Ya, datang lagi kepada orang soleh. Bisa enggak saya taubatan nasuha? Orang soleh itu jawabannya mantap. Oh bisa. Asal ada niatan sama yang kemudian betul-betul taubatan nasuha, bisa. Enggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi jangan di sini. Kampung ini, kampungnya wong ahli maksiat kabeh. Saman pergi ke kampung sana, ini kampung itu yang soleh tok. Jenengan mriko mawon datang Cipta Mulya, wong soleh tok mriku. Ya niki. Akhirnya kemudian disuruh sana. Belum sampai ke tempat sana, separuh perjalanan mungkin kurang, orangnya mati. Tetapi kalau sudah niatan baik, ingin menjadi orang baik tadi, dia pun kemudian mendapatkan maaf, maghfirah, ampunan dari Allah. Ujung-ujungnya mendapatkan kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, sesusah apapun kehidupan kita, jangan sampai masuk di dalam bidang riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Insya Allah kalau kita ngaji, mboten amin, harapan kita seperti itu. Tapi enggak jamin, hadirin. Tidak ada jaminan. Ya, wong kita punya teman, kurang apa teman yang demikian ini? Qori, baca Qur'annya Masya Allah, tartilnya Masya Allah. Ya, kemudian sanawiyahnya, aliyahnya juga negeri, kan pun saya kabeh nih. Kemudian sampai menjadi pegawai depak, kan kurang apa deh? Ya, dan dia mubalik juga. Akhirnya dia terkena satu penyakit, yang penyakit itu kemudian memang lama itu. Nah, dalam proses penyembuhannya ternyata ada meditasinya. Lah kebetulan meditasinya dia kemudian ya di lapangannya tentara itu, yang sana niku napa? Rampal. Dia meditasinya di sana itu. Ujung-ujungnya kemudian dia disuruh masuk agama yang lain. Ya. Jadi sudah belajar agama sekian lama, ya, kalau baca Qori, baca Qur'an, sedanten pun saya.
Tapi karena hidayah dan taufik itu dari Allah, akan meninggalnya malah berubah agama. Hindu maksudnya. Loh niku pegawai depak loh. Sampai ya akhirnya kemudian mati dan wafat dalam kondisi itu, dan dia akhirnya kemudian dikremasi, ya akhirnya dikremasi dan dibakar di lawang. Oleh karena itu hati-hati hadirin. Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, semuanya harus dilandasi ukhuwah Islamiyah. Lek kira-kira sudah nyerempet enggak, wis golek sing liya hadirin. Ya, hidup cuman sekali. Boten saged kemudian gak enak no alam barzah balik nang cipta mulya. Mboten saged lho hadirin. Kok gak enak sih nak kuburan tak balik, tiang-tiang sing mlayu teko sampean ana sing gelem. Nah, oleh karena itu hidup cuman sekali. Jangan sampai salah jalan hadirin. Ya, dan panjenengan kalau sudah ada di mushola ini, di majelis taklim ini, dan di majelis ilmu yang lain, itu sudah benar. Yaitu dilanjutkan sampai kapanpun juga. Pun jenengan pun benar. Ya, dilanjutkan wonten kitab Fathul Qorib niki, wa idza, dan apabila imtana'a, seseorang itu tercegah syar'an, secara syariat, isti'malal ma'i, menggunakan air untuk mandi besar, untuk berwudu, dia tidak boleh menggunakan air. Fi udwin, pada anggota badannya. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada alaihi padanya, satirun, satir niku penutup, bisa jadi perban, ya, wajaba alaihi, wajib atasnya, at-tayammum, tayammum, wa ghaslus sahihi, dan membasuh anggota badan yang sehat. Wala tartiba, dan tidak ada berurutan, bainahuma, di antara tayamum dan membasuh yang sehat, lil junubi, bagi orang yang junub. Titik dulu. Maksudnya ngeten tadi. Bisa jadi di antara kula panjenengan secara syar'an, berarti sudah benar syariatnya, tidak boleh pakai air. Kenapa? Ya bisa jadi sakit hadirin. Sebab kemudian dokter kemudian mengatakan, sampeyan kalau menggunakan air ini berbahaya loh ya untuk kesehatan. Menurut analisa medis bisa jadi mengalami kematian loh. Sebab hampir 85% tubuh Anda ini terkena api waktu itu kebakaran. Aman kemudian gatus merotol awakmu kok. Ya, jadi nggak bisa ini. Ya, berarti secara syariat memang nggak boleh pakai air. Nah, atau kemudian ada anggota badan ini ketika mandi itu ada luka, Didin. Yang luka itu kena air itu mboten saged. Nah, padahal ini maunya mandi besar. Katakanlah ngapunten, ada di bagian yang bukan anggota tayamum ya. Katakanlah pada bagian ini ya, pada bagian ini depannya dari perutnya itu kok kemudian sobek, harus ketutup ini. Ini dia tutup itu sehingga terkena air mboten saged. Maka kemudian
Yang dia lakukan apa? Mandi dulu, membasuh bagian yang ghuslus sahih, membasuh bagian seluruh anggota badan yang sehat dikenakan air. Ya, bedanya mandi besar dengan wudhu. Lek wudhu niku wonten tertib rukun yang keenam berurutan. Lek gak ngoten gak sah. Lek mandi besar mboten wonten tertib, hanya sunnah saja. Jadi mandi besar itu rukunnya cuma 2, tensafinatun aja. Yang pertama niat mandi besar, yang kedua isolul ma', menyampaikan air kepada seluruh tubuh, ditambahi malih sya'ron wa basyaron. Baik seluruh tubuh itu bentuknya ada yang berambut maupun sekedar kulit, semuanya harus tersapu bersih, terkena air. Itu aja. Soal kemudian pakai atas dulu sebelah kanan itu namanya sunnah. Tapi kalau wudhu, ya fardunya atau rukunnya wudhu yang keenam, at-tartibu ada tertibnya berurutan. Lek gak tertib gak sah wudhunya. Kalau mandi besar enggak. Anda mau kaki dulu boleh. Berarti kemudian katakanlah diceblungno sikile sik kemudian langsung adus boleh. Atau kemudian Anda kepala dulu berarti ngejup ya boleh. Ya. Jadi ngejup ten kali ketemu nok panjen ya berarti kinyut tadi ya. Jadi kalau kemudian seperti itu ya boleh aja. Hanya bahasa sunnahnya bagian atas kepala sebelah kanan itu bagian sunnah. Nah, ketika orang junub berarti dia mandi besar, dia kemudian ada perutnya yang pasca operasi, ya dia nggak bisa terkena air, maka yang wajib dibasuh itu adalah yang sehat semua. Sedangkan yang untuk yang nggak bisa dibasuh ini diganti dengan tayamum. Tayamum itu pengganti yang ini. Maka bahasanya wajib alaihi at-tayammumu, wajib baginya 1 tayamum, 2 wa ghuslus sahihi, membasuh seluruh anggota badan yang sehat. Wala tartiba bainahuma lil junubi, dan tidak ada tertib, tidak ada berurutan antara tayamum atau mandi dulu, enggak ada. Anda yang mana yang mudah, monggo. Yang demikian itu. Ini kalau bagi junub yang hendak melaksanakan mandi besar, menghilangkan hadas besar. Ya. Amal muhditsu, lain lagi kalau orang berhadas kecil. Amal muhditsu ay hadatsan asghara. Amal muhditsu adapun orang yang berhadas kecil, fa innama maka hanyalah yatayammamu dia bertayamum waqta dukhuli ghuslil udwil alili, waktu masuk membasuh anggota badan yang sakit. Kalau kemudian panjenengan berwudu dan di situ ada tayamumnya juga, ya tayamum Anda untuk apa? Pengganti apa? Pengganti kaki saya, ya. Kaki saya ini yang kanan bisa saya basuh, ya. Sedangkan yang kiri, ya, ini enggak bisa saya basuh. Kenapa? Waktu kemarin Piala Dunia ini digaprak saya ini. Ya, niki. Sehingga Pak Ronaldo ada. Waduh kok nemen. Ya niki. Nah, kemudian akhirnya ini enggak bisa ini. Gak bisa dikenakan air. Berarti ada anggota wudhu yang bukan anggota tayamum, tapi anggota wudhu, contohnya kaki, ini tidak bisa dibasuh air. Maka nggak boleh tahu-tahu tayamum, nggak boleh.
Kalau tahu-tahu tayamum, karena itu pengganti kaki, koyok-koyok jenengani wudhu langsung disasar kaki sebelah kiri. Nggih mboten sah. Wudhu itu ada tertibnya. Jadi bagaimana Ustaz? Wudhu biasa, ya, sambil kemudian niat itu membasuh wajah seperti biasanya. Setelah wajah selesai, tangan kanan 3 kali sampai tuntas. Setelah tangan kanan selesai, tangan kiri kemudian 3 kali sampai tuntas. Kemudian lagi mengusap sebagian kepala, ya, atau mengusap seluruhnya. Kemudian sunnahnya kuping kalau mau berkenan. Kemudian membasuh kaki yang sebelah kanan. Nah, ketika selesai membasuh kaki yang sebelah kanan, sekarang membasuh kaki yang sebelah kiri. Gak bisa Ustaz. Ini pakai kemudian ada penutupnya. Gak bisa. Nah, ketika gak bisa itulah Anda diganti dengan tayamum. Ngoten lho hadirin. Jadi penggantinya dengan tayamum. Nanti ketika diganti dengan tayamum, apakah kemudian ya harus nanti kemudian diqadha lagi sholatnya, tergantung cara meletakkan meletakkan perbannya. Tetapi kalau kemudian memang semuanya enggak bisa dan itu tidak ada perbannya, tapi memang enggak bisa dibasuh kondisi sakit, ya sudah. Penggantinya nggih tayamum niku. Apakah kemudian diqadha? Nggih mboten. Ini pengganti sudah, pengganti yang sakit. Ya. Ini yang perlu kemudian kita ketahui. Atau kemudian yang kemudian sakit itu adalah kepala bagian atas. Ya, yang diusap pun mboten sakit tadi. Ya. Karena memang sakit, ya nggak boleh langsung kemudian tayamum sebagai kepala, seakan-akan jenengan wudhu yang disasar langsung kepala, mboten sah. Apa? Wajah dulu. Setelah wajah, tangan kanan kemudian tangan kiri lah. Sekarang waktunya mengusap sebagian kepala, diganti dengan tayamum. Setelah tayamum selesai, berarti seakan-akan penggantinya ini selesai, dilanjutkan wudhu lagi, membasuh kaki kanan, membasuh kaki kiri. Itu namanya tuh. Saya tak wudhu iso ini selesai kaki, baru nanti tak usapnya ini. Ya, bekasi wudhu itu ya gak terlalu kelihatan dengan tayamum. Loh, kalau zaman begitu nanti seakan-akan membasuh kaki kanan, kaki kiri, kemudian meloncat kepada ya mengusap sebagian kepala. Nggak tertib hadirin, mboten sah wudu itu. Nah, yang agak berat itu ketika sakitnya ya pada anggota wudu juga anggota tayamum. Contohnya tangan. Nah, berarti wudu ya gak iso maksimal. Tayamum yang nggak bisa maksimal, ya apa? Sebisanya sudah. Sholatnya itu namanya lihormatil waktu, menghormat waktu sholat. Begitu di tangan ini sembuh, Anda sholatnya diqadha'i lagi hadirin. Ya, niki caranya seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang perlu kula panjenengan perhatikan. Paham gak hadirin? Ya. Fa in kana 'alal udwi, ya, maka apabila pada anggota badan itu terdapat satirun, penutup. Kalau tadi yang kita sebutkan tanpa satir, tidak ada perban, tidak ada penutup, plesternya enggak ada, kemudian tensoplasnya enggak ada. Sekarang yang kita bahas yang ada itunya. Fa in kana 'alal udwi, maka apabila pada anggota yang dimandikan, yang kemudian diwudui itu ada satirun, ada penutupnya.
bisa jadi bentuknya adalah apa itu perban. Fahukmuhu, maka hukumnya madhkurun, disebutkan fi qaulil musannifi, di dalam ucapan musannif pengarang kitab Matnul Ghayah wa Takrib. Niki katanya kalau orang itu menggunakan perban, cara kemudian berwuduknya atau mandi besarnya. Wasahibul jabair, wasahibul jabairi, sedangkan orang yang mengenakan perban, ya sahib niku maknanya yang mengenakan atau pemilik, ya kita terjemahkan perban mawon ini, kayak diterjemah pembalut kok gak enak ya ini. Wasahibul jabairi, sedangkan orang yang mengenakan perban, kata-kata al-jabair itu jamak taksir, malahan sighat muntahal jumu' dari jam'u jabiratin, jamak dari lafaz jabirah. Jabirah niku perban, bifathil jimi, dengan difathahkan jimnya, jabirah, jabair. Wahia, apa yang kemudian dimaksud dengan jabair itu? Akhsyabun au qasabun. Akhsyabun, khasyab itu semacam bambu atau kayu. Kalau qasabun bambu, ya. Tusawi, yang dia itu tujuannya ya meluruskan, atau tusawa wa tusyattu, yang diluruskan dan dikeraskan ala maudhi'il kasri, untuk tempat pecahnya anggota badan, retaknya, liyal tahima, untuk kemudian kembali mendarah daging lagi. Zaman biyen iki hadirin. Zaman dulu ya, zaman dulu itu tidak sehebat sekarang. Kalau sekarang mungkin dengan berbagai macam teknik yang lebih, zaman dulu adanya cuman kayu, lek gak ngono pring, ditutup kemudian dibelebet supaya niki kembali kemudian pada kondisi awal. Iki anu yo, saulan aja digerakno. Sebab cek kembali seperti semula. Bahasa kitab ini iltahama. Kembali seperti semula, mendarah dagingnya balik asal. Ya, jadi seperti itu, sehingga ya kalau sampai sahibul jabair ini, ya orang yang mengenakan perban tadi, yamsahu alaiha, dia boleh cukup mengusap di atasnya perban itu, diusap. Jadi tidak usah perbannya dicopot, disiram, enggak kan, enggak mungkin itu. Ya, dia kemudian boleh ya dengan cara mengusap atasnya bil ma'i, dengan air. In lam yumkinhu, apabila tidak memungkinkan baginya, naz'uha, mencabut, melepas jabair. Li khaufi dararin, dikarenakan khawatir, takut bahaya, mimma sabaqa, dari apa-apa yang telah berlalu. Tapi ada syaratnya, hadirin. Ya, saya baca dulu nih. Kalau memang kemudian bisa jabair perbannya dicopot ketika berwudu atau mandi besar, ya copot hadirin. Mboten saged Ustaz, niki mboten angsal niki. Karena disemen barang nih. Kalau memang kemudian memang dikip mboten mungkin, berarti ya dibolehkan cukup mengusap di atasnya gipnya itu. Tapi ada syaratnya, hadirin. Wa yatayammamu, setelah mengusap itu masih ada kewajiban tayamum. Wa yatayammamu, dan bertayamum sahibul jabairi,
pemilik perban itu yang mengenakan perban fi wajhihi pada wajahnya wa yadaihi dan kedua tangannya, maksudnya tayamumnya pada wajah dan kedua tangan, kama sabaqa sebagaimana yang telah berlalu. Wa yusolli dan kemudian dia sholat. Ya, jadi hadirin hadirat sekalian, ini ya ketika di situ ada perban, katakanlah anggota wuduknya tangan itu kemudian, nah katakanlah yang menggunakan perban itu katakanlah umpamanya kaki ya, hadirin. Nah nanti pada kaki itu, karena kaki itu ketika wudhu harus dibasuh, dicopot mboten saged, maka dia boleh sekedar mengusap-ngusap di atasnya perbannya. Tapi tidak sekedar mengusap, ditambah dengan tayamum. Dengan catatan setelah itu dia boleh sholat. Lah, sholatnya itu dianggap sah dan tidak usah i'adah dan tidak usah mengulang sholatnya, ada syaratnya. Wala i'adata alaihi dan tidak ada i'adah mengulang sholat baginya in kana wad'uha apabila dia meletakkannya al-jabairi meletakkan perbannya itu ala tuhrin dalam kondisi suci. Kondisi suci dia. Wakanat dan kemudian jabairnya itu tadi perbannya fi ghairi a'dha'i tayammum bukan pada tempatnya anggota-anggota badannya tayamum. Wa illa kalau tidak demikian a'ada dia kemudian wa illa kalau tidak demikian a'ada dia harus i'adah mengulangi salat lagi. Jadi syaratnya orang yang menggunakan perban yang salatnya dihukumi sah dan enggak usah i'adah mengulang. Itu syaratnya satu, ketika meletakkan perban itu kondisinya adalah dia punya wudhu hadirin. Ngapunten jenengan ketika di perban iki mang dari UGD sama duwe wudhu napa? Waduh mboten semerap Ustaz wong kota digotong tiang kathah. Ya saya di bawah yang enggak tahu waktu itu wudhu apa enggak, wah berarti enggak jelas iki. Ya, berarti kalau tidak jelas berarti ini berarti belum selesai ini. Atau kemudian yang terkena itu kemudian tempatnya juga tempatnya untuk tayamum. Berarti tayamumnya gak maksimal lagi. Maka kalau seperti itu ujung-ujungnya nanti tetap i'adah mengulang. Jadi kalau ada teman, na'udzubillah min dzalik, Allah yahfazna wal muslimin. Ya jangan sampai ada teman di antara kita. Ada orang itu kemudian jatuh, keserempet, atau kemudian harus kemudian pakai perban, pakai gip dan sebagainya, itu kemudian yang harus diperhatikan ketika makainya gipnya itu, perbannya itu dalam kondisi tuhrin, dia suci, punya wudhu. Rasa-rasanya kok sulit Ustaz yang demikian itu. Sebab waktu itu ya orang sudah cari selamatnya, cepatnya, bagaimana ditangani. Ya, berarti kalau begitu untuk ini enggak terpenuhi hadirin. Atau kemudian yang terkena sakit itu bukan anggota yang biasa digunakan tayamum, wajah dan tangan. Kalau itu berarti tayamumnya pun juga tidak maksimal. Kalau sudah seperti itu, wajib baginya kalau sembuh i'adah, mengulangi sholatnya selama sakit itu. Berapa saman sholatnya? Saulan insyaallah lenggai perban iku sampai sembuh. Ya saman kodok itu dah selama 1 bulan itu dikodok pelan-pelan.
Tapi ini qadha yang enggak dosa. Karena apa? Memang sakit. Lho niku hadirin. Jadi bukan sekedar diusap merawis tayamum, merawis gak sholat gak diulang. Kalau nggak tepat, ketika meletakkannya tidak pada kondisi suci, nggak punya wudhu, atau yang terkena itu tangan atau wajah yang tayamumnya juga nggak maksimal, ya tetap i'adah, tetap mengulang sholatnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah, jadi peletakan perban hadirin. Jadi perban itu kadang-kadang ngapunten. Andai kata orang sakitnya sekian sudah, gak sampai penuh. Ya, perban itu seharusnya sekedar menempel gitu aja. Ya, sekedar menempel. Pokoknya nggak lepas, kuat gitu aja. Tetapi kan di antara kita sakitnya cuma sedikit, perbannya kan ya, gelibetnya cake ngoten. Berarti ada anggota badan yang sahih, yang sehat, harusnya terkena air, tidak terkena air. Muskilah, masalah itu. Terus ya berarti kalau nanti sudah sembuh harus i'adah, harus mengulangi sholatnya lagi. Niku fikih yang kadang-kadang orang tidak kepikiran tadi. Harus hati-hati. Ya. Sing paling enak ya posat, ya gak loro, ya wis sudah, ya siki sudah, itu caranya seperti itu. Ya, ini ya yang perlu kula panjenengan perhatikan. Terakhir niki, setelah itu kita buka pertanyaan. Wa illa a'ada. Saya kira cukup niki, panjang niki. Ya. Saya kira kita hentikan dulu di sini hadirin, sebab bisa jadi pertanyaan nanti banyak dan bertubi-tubi. Ya, monggo ingkang badhe tanglet dipersilakan. Ya, balik monggo, balik. Sampun? Ya. Kalau di dalam ungkapan kitab Sulamu Taufik, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyatakan orang yang kemudian nikah, orang yang kemudian murtad, apakah kemudian bagaimana dengan kalau keislamannya sudah putus? Kalau keislamannya sudah putus itu nikahnya baru jawabannya iya, tetapi tidak serta-merta. Artinya kalau putusnya iya, karena berarti dianggap beda agama itu tadi. Ya, tetapi masih diberikan kesempatan kepada sang suami yang murtad tadi untuk kembali kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Waktunya adalah selama iddah perempuan itu masih ada. Tidak otomatis langsung kemudian masih diberi kesempatan sampai iddahnya habis. Kalau sampai iddahnya perempuan itu habis, ya berarti orang lain. Nah kalau masih orang lain kok berkumpul satu rumah, berkumpul begitu, ya ngapunten, zina ini. Ya itu harus hati-hati. Ya, makanya di kitab Sulamu Taufik itu dibahas panjang lebar. Jangan sampai orang itu masuk kategori melakukan kemurtatan, baik kolbi kang bongsoni ati, ya qauli kang bongsoni pengucap, atau fi'li kang bongsoni penggawe, baik dilakukan hati, lesan, atau kemudian aktivitas anggota badan yang menuju kepada kemurtatan. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita kapanpun saja. Ngoten. Ya. Sampun? Ya, ada lagi yang tanya? Boleh, monggo.
yang dikatakan gerakan 3 kali berturut-turut yang mualah itu bisa jadi wujudnya adalah satu gerakan yang berkali-kali sekaligus. Kalau kemudian berhenti ya enggak 3 kali, bahasanya enggak berturut-turut itu ya sekali, enggak 3 kali berturut-turut. Ya, orang itu mau maju ke depan karena di situ ada lubang, ada satu soft seiso dileboni seiso. Dia jalan set mandek. Pokoknya tumak ninyahnya biqadri subhanallah, dia diam subhanallah. Jalan lagi dalam hati subhanallah, jalan lagi subhanallah, sampai nutup, dia bisa nutup yang depan itu, ya sudah. Berarti jalannya sekali, tidak dikatakan 3 kali berturut-turut, karena memang faktanya sekali mandek, diam, sekali mandek, gitu. Ya, jadi 3 kali berturut-turut itu, atau 3 kali tadi del yang dilakukan satu anggota badan, seperti kaki tadi. Del jalan itu. Ya, saya lihat teman-teman itu ada yang kelompok begini itu langsung del aku. Itu bukan mazhab kita. Ya, bukan saya, bisa jadi itu ada mazhabnya dewi. Ya ojo ditiru sih ngono. Mazhab apa? Ya mungkin mazhabnya mazhab ta'awud, ya itu. Ya, jadi ya kita sendiri ya juga iki ya apa karepe, mungkin ya dia punya guru ya itu. Nah, kemudian lagi bisa jadi tadi itu yang melakukan 3 kali berturut-turut pada waktu yang sama beberapa anggota badan. Contohnya katakanlah tangan digerakkan, kaki dijalankan. Itu sekaligus berarti gini 2, ini 2 jalan 2, berarti sampai 4. Padahal dihitungin 2, tapi ini sekaligus. Berarti gerakannya berbeda anggota badan, dihitung sekali, ya papat itu. Ya itu batal yang seperti itu. Jadi begitu. Ya. Masih ada yang ditanyakan? Monggo, Mas Syafi'i. Apa? Oh tubuh, ya. Karena apa? Itu juga untuk kemampuan tayamum cuma 1. Akhirnya memang seperti itu ihtiyatnya masalahnya. Jadi yang beliau tanyakan ini kan lek wudhu digawe berapa puluh kali sholat gak apa-apa Ustaz wudhu. Lek tayamum kan sekali, lek ada wudhu ada tayamumnya, nanti masuk waktu sholat apa wudhu tayamum. Jadi akhirnya ihtiyatnya begitu. Melihat dari tayamum hanya mampu untuk 1 kali itu. Tambah berat, ya itu memang kondisinya seperti itu. Ya, dia kan boleh mengambil cara yang wudhu yang sederhana, pokoknya ambil wajibnya. Ya, begitu memang. Ada lagi yang tanya? Loh nggih? Mas Imam mau tanya dulu? Nggih, tapi sini dulu, zaman duduk sini cek tengah. Gak apa-apa Mas, monggo. Balik Bambang dulu. Monggo Mas Imam nanti tanya dulu. Jawabannya iya. Ya. Bahasanya bukan menghilangkan, mengurangi yang demikian itu. Ya, ini hal yang seperti itu mengurangi. Jadi kalau ada lubang begitu, idealnya
baik yang sana maupun yang sini saling menutup. Kalau bisa saling menutup, jadi lubang itu tertutup ketika tidak segera diisi oleh orang lain. Ya, tapi kalau ada yang mengisi, ya yang mengisiku dikai kesempatan dari ini. Ya, itu. Tapi kalau kemudian tidak segera diisi, ya yang sana dengan yang sini harus tahu. Maka kemudian softnya rodok direnggang loh. Cek iso nutup satu orang itu. Begitu. Supaya tidak mengurangi fadilahnya berjamaah. Kalau itu tetap bolong, ya kurang fadilahnya. Mas Imam, monggo. Yang keras ya Mas. Sampun. Di dalam ungkapan fikih melakukan ru'yatul hilal setiap bulan hukumnya fardu kifayah. Kewajiban bersifat kolektif. Maka yang dilakukan PBNU melewati lajnah falakiyahnya adalah untuk menggugurkan kewajiban yang bersifat kolektif itu fardu kifayah. Jadi ketika PBNU itu kemudian sebelumnya ada edaran hitungan hisabnya bahwasanya malam Selasa itu sudah masuk dari PBNU hitungan hisab. Kemudian dilaksanakan ru'yat di 25 tempat. Ya, akhirnya kemudian di 25 tempat itu katanya tidak ada yang berhasil. Dari situ Lajnah Falakiyah PBNU mengatakan kami tidak berhasil meru'yat bulan 1 Muharram, jadinya istikmal. Sempurna hitungannya 30 hari. Versi ini 1 Muharramnya malam Rebu, bukan malam Selasa. Tetapi ingat, bahasanya ikhbar. Maka yang disampaikan Lajnah Falakiyah bukan isbat, ikhbar. Apa sih ikhbar itu? Memberitahu tentang gagalnya meru'yat hilal. Bahasanya ikhbar. Ikhbar itu tidak mengikat. Ikhbar itu tidak mengikat semua orang. Yang mengikat isbat pemerintah. Bedakan. Ya, orang-orang kemudian harus dicerahkan. Ya, cek kon melok NU apa melok Dewa. Bukan soal begitu hadirin, itu sudah bukan begitu. Didudukkan pada ilmunya yang tepat. Ikhbar memberitahu itu tidak ada kekuatan harus diikuti. Kecuali kalau sudah ikhbar masuk kemudian di tangan ranah pemerintah, masuk ke Kemenak, kemudian disidangkan, menteri mengumumkan malam ini 1 Muharram, itu namanya isbat. Kalau isbat mengikat se-Indonesia, karena ya taat kepada pemimpin ulil amri sebuah keharusan ketika mereka memang benar. Ya, jadi kemarin itu menurut ikhbarnya Lajnah Falakiyah PBNU di 25 tempat yang dilakukan ru'yat mereka gagal. Karena gagal istikmal berarti 30. Tidak malam Selasa tapi malam Rebu. Sedangkan yang keberarti itu tidak mengikat. Memberitahu itu bahasanya liman soddaqahu faqat, bagi yang percaya. Sing gak percaya ya gak salah, Din. Itu bukan isbat. Sedangkan Menara Kudus juga punya hitungan sendiri.
Menurut hitungan Menara Kudus itu, malam Selasa itu sudah 1 Muharram, sebab kalau dihitung hisab 3, sekian, lebih daripada peraturannya Mabim ASEAN. Jadi ru'yatul hilalnya ASEAN itu 3, ini 3 lebih. Harusnya terkena, bisa dilihat. Tapi jadi dari ungkapan ini menunggu pengumuman selanjutnya dari pemerintah. Dari ungkapan ini maka kemudian 1 Muharramnya malam Selasa versi kalender Menara Kudus. Ini Menara Kudus pun hati-hati ini. Sangat hati-hati itu. Ya itu. Dan yang dijadikan padokan itu umumnya di Menara Kudus. Karena hitungannya paling valid tadi. Ya. Al-Maghfurlah Mbah Kiai Turaihan Al-Ajhuri yang punya Menara Kudus itu, yang punya kalender itu sangat hati-hati orangnya, saklek betul. Dia kemudian dengan hitungannya sudah bisa menghitung 100 tahun yang akan datang, itu sudah diselesaikan oleh dia. Ya, tapi besok 1 Ramadan atau enggak, jangankan santrinya, bunyai tidak mengetahui kalau besok yaitu poso napa mboten. Karena yang namanya hisab itu kembali bagi yang percaya dan tidak harus disampaikan. Sedangkan kalau disampaikan itu pun bagi yang percaya. Sedangkan berarti hisab pun boleh percaya bagi yang boleh dilakukan bagi yang percaya. Ikhbarnya PBNU boleh dilakukan bagi yang percaya. Kulo kok lebih nyaman percaya yang Menara Kudus, ya monggo. Berarti sing melakukan 1 Muharramnya 1 malam Selasa nggih bener. Versi kemudian yang yakin. Kemudian yang Lajnah Falakiyah itu mengatakan malam Rebu dasar istiqbal, ya benar karena ikhbar. Mereka memang nggak lihat, kalau nggak lihat disempurnakan. Ya itu. Sing nggak bener belas gak lapo-lapo. Ya niki. Tetapi ternyata pemerintah punya hitungan sendiri malam Selasa. Sehingga penetapan kalender liburnya itu Selasa. Dan kemudian lagi mungkin orang jarang yang dipublis, ya ternyata kalau pemerintah itu mengadakan ru'yatul hilal itu titiknya 88 titik se-Indonesia. Sedangkan yang kemarin itu adalah cuman 25 titik. Ya, kaitannya dengan pendanaan, dananya besar. PBNU bisa mendanai cuman 25 tempat. Ya, padahal berarti ada sekian puluh titik yang tidak dilakukan. Jangan-jangan yang titik tidak dilakukan itu bisa ru'yat. Kan juga nggak tahu. Ternyata benar. Malam itu juga ada rilis dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Jadi ya Pondok Sidogiri itu menerjunkan peru'yat handalnya di satu tempat. Dan dia kemudian mengumumkan bisa lihat ru'yatul hilal. Itu resmi dari situsnya Sidogiri. Dari situ kemudian Sidogiri pun menurunkan orang-orangnya, saya kira kan bukan kaleng-kaleng. Mereka itu pondok yang sepuh, yang tua, yang sangat hati-hati kepada syariat. Yang kalau sudah berani mengumumkan ru'yat, berarti memang orang-orangnya handal. Dari situ semakin mantap yang kemudian malam Selasa itu yang dikatakan tidak melihat di 25 titik. Yang enggak ada di 25 titik yang dilihat oleh Sidogiri kelihatan. Berarti kalau begitu kembalinya ya berarti kita mengikuti ru'yat ya dari ikhbarnya Sidogiri. Ikhbarnya Sidogiri mengatakan kami melihat. Kok aku yakin ya Sidogiri jenengan kemudian ikuti, ya sah.
malam Selasa itu mengikuti ru'yatnya Sitokiri bisa di samping hitungannya menara kalender Menara Kudus seperti itu. Dan kemudian kalau dasarnya isbatnya pemerintah bukan isbat karena juga memberitahu jalur waktunya sebelumnya itu ketetapan pemerintah. Isbat itu kalau sudah ru'yat benar baru diisbat, ini kan jauh. Berarti pemerintah juga menggunakan hisab. Sebab dianggap satu Muharram itu masih tidak sekrusial satu Ramadan dan satu Syawal. Kalau satu Ramadan tidak digunakan ru'yat yang bersama, khawatir terjadi kekacauan. Satu Syawal pun demikian. Satu Dzulhijjah, nanti ketemu 10 Dzulhijjah mas. Satu Dzulhijjah pasti ru'yat mas, pemerintah. Ada itu laporannya, mesti itu. Ya, nanti kalau sudah ketemu tanggal satunya, tinggal ngitung 10 pasti itu, pasti rioyo itu sudah. 3 itu mesti dihitung mas. Ya yang lain itu yang enggak dihitung. Kalau sudah enggak dihitung, maksudnya tidak ada ketetapan pemerintah. Sebab dananya besar tadi. Menurunkan peru'yat di 88 titik, ini dananya besar. Ya, padahal fardu kifayah tiap bulan awake dhewe ru'yatul hilal, inilah yang mendasari pesantren Sitokiri. Mungkin yang lain menurunkan peru'yat-peru'yatnya karena gugurno fardu kifayah wong se-Indonesia ini. Ya, itu. Jadi kemarin lihat, ya kita yakin Sitokiri begitu. Nah, kalau sudah begitu ya kita malam Selasa itu. Ya, jadi kalau sudah malam Selasa nggih sampun. Kula kok malam Rebu nggih monggo yakin itu jenengan mboten napa-napa. Kok kula yakine malam Kamis abogi sampean niku. Belain kejawen lho kadowan sama niku. Sama enggak apa-apa ah. Ya, begitu Mas ya. Ya, caranya begitu sahabat. Kalau satu Ramadan pemerintah turun tangan, khawatir terjadi kekacauan. Satu Syawal, satu Dzulhijjah karena kaitannya dengan ibadah yang maksimal. Kalau satu Muharram poso sunnah, maca ayat kursi 360 dengan bismillah, kan tidak semua orang membaca. Ya, tidak semua orang membaca yang demikian itu. Ya. Lho kula maca Ustaz, kula niki maca, ya wong papat 80-an, 80 jadi ya itu. Ya jadi seperti itu. Jadi begini Mas. Lek jenengan ningali kalender pun ningali begitu yakin sudah lakukan ngaboten napa-napa. Tapi untuk jenengan. Lah begitu untuk menggerakkan semua orang maksudnya untuk semua harus percaya pemerintah itu harus pemerintah supaya kemudian ada keseragaman. Ya ini sebenarnya kalau sudah pemerintah sudah menyatakan ya yang lain harus tunduk. Lain ini ada organisasi yang enggak tunduk ada kemudian ada pondok pesantren yang mengumumkan yaitu karena mass medianya sekarang sudah masif Kak koyok biyen Mas. Ya, jadi kembalinya kepada ikuti pemerintah karena pemerintah dalam hal ini hati-hati Mas. Bukan ya pemerintah kan dolim iku sing bagian kono lho, sing bagian MBG lho. Sing kene iki asik hati-hati. Ya, lah sampean delok MBG ini ya masih tiap pemerintah kalau masih begini ini dikawal sih hati-hati sebab masih banyak ulamanya. Nggih, diikuti mawon yang demikian. Kecuali menetapkannya dengan dasar hisab ya enggak harus yakin kita. Kalau sudah ru'yatul hilal gagal dan sebagainya ditetapkan pemerintah istiqbal kita ikuti itu. Lah kemarin enggak ada itu. Ya pemerintah sudah menetapkan dulu berarti pakai hisab. Ya bagi kita sehingga baik yang ikhbar PBNU monggo keyakinan jenengan yang Menara Kudus dan ternyata ada ru'yah dari Sitokiri monggo kepada panjenengan kiyakan. Sing apik niku ya kabeh bener dhewe dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Karena tidak ada keputusan bersama dari pemerintah itu. Itu karena tiap bulan enggak mungkin melakukan itu.
Ya, yang mungkin itu ya teman-teman Lajnah Falakiyah itu yang bisa. Karena tiap bulan mesti masjid rilisnya ada. Ya, tapi nggih sebatas ikhbar, memberitahu. Dan memberitahu itu bagi yang percaya nggih monggo, bagi enggak ya enggak apa-apa, enggak mengikat. Yang mengikat itu kalau isbat ketetapan pemerintah. Ngoten nggih. Sudah pertanyaan Mas Imam cuma satu, tapi ngentekna waktu, saya kira sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy, tarik ya. Narik ya boy. Itu lo narik ya boy.